Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Kene Meka Utami. Saya calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan tugas aksi nyata modul 2.3 tentang supervisi akademik. Di mana dalam supervisi akademik ini akan dilaksanakan dalam 3 alur. Yang pertama adalah pra-observasi, yang kedua observasi, dan yang ketiga pasca observasi. Untuk hari ini, saya akan melaksanakan alur pertama, yaitu pra-observasi. Di sini saya akan ditemani oleh rekan saya. Mohon memperkenalkan diri, Bu. Baik Bu, terima kasih waktunya. Perkenalkan, nama saya Bu Nisa. Saya mengajar di kelas 4 SDIT Al-Huda Sidoarjo. Baik Bu, terima kasih untuk perkenalannya. Sebelumnya izinkan saya untuk menjelaskan tujuan pra-observasi ini. Tujuan dari pra-observasi itu sendiri adalah mengukur sejauh mana persiapan observer dalam melakukan kegiatan observasi supervisi akademik. Bagaimana Bu Nisa kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya, terima kasih Bu Nisa untuk kesempatan dan waktunya. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Bu Nisa ya. Baik, silakan. Baik, kita mulai ya Bu Nisa ya. Iya. Untuk pertanyaan pertama, tujuan dari pembelajaran kali ini apa yang akan Ibu capai? Untuk pembelajaran kali ini yaitu saya harapkan siswa dapat membedakan jenis-jenis teks fiksi. Ya, jadi tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai adalah untuk supaya anak bisa membedakan antara apa itu teks non fiksi ya Bu ya. Iya. Nah, untuk pertanyaan kedua, dari pembelajaran nanti area pengembangan apa yang akan Ibu fokuskan? Untuk pembelajaran kali ini yang ingin saya kembangkan yaitu di ranah pengetahuan Ibu Meka. Nah, jadi anak-anak bisa tahu dan bisa mengidentifikasi mana yang termasuk jenis-jenis teks fiksi, misalnya cerita dongeng, legenda, dan fabel pada saat anak-anak membaca buku cerita. Baik, jadi yang akan Ibu fokuskan adalah pengetahuan ya Bu Nisa ya? Iya. Baik, untuk pertanyaan ketiga, strategi apa yang akan Ibu gunakan nanti Bu Nisa? Untuk pembelajaran kali ini yang saya akan gunakan yaitu berupa pendekatan saintifik, yaitu pembelajarannya berdiferensiasi. Nah, nanti saya akan bagi 3 kelompok, yaitu kelompok audio, visual, dan juga kinestetik. Untuk pembagian kelompok audio, nah itu yang saya persiapkan yaitu dengan menggunakan LCD. Nah, untuk pembelajaran audio, jadi nanti saya akan tampilkan berupa cerita dongeng dan anak-anak bisa mengidentifikasi nanti ini termasuk cerita dongeng atau fabel dan yang lainnya. Yang kedua yaitu ada kelompok visual. Nah, saya sudah siapkan print out untuk gambar berupa gambar-gambar secara acak, nanti anak-anak bisa menjodohkan mana gambar yang sesuai dengan jenis teks cerita fiksi. Nah, untuk yang ketiga yaitu kinestetik. Nah, untuk kinestetik saya juga sudah persiapkan print out, tapi nanti anak-anak akan maju untuk menempelkan ke papan yang termasuk jenis-jenis cerita fiksi. Nanti anak-anak bisa mengidentifikasi sesuai gambar dan ditempelkan di papan. Oh iya, Masya Allah, luar biasa sekali ya Bu Nisa persiapannya. Iya. Ya, untuk pertanyaan keempat, media apa saja yang akan Ibu gunakan nanti? Untuk media pembelajaran yang saya akan gunakan yaitu ada 2, yaitu yang pertama LCD atau infocus, yang kedua yaitu printout. Nah, jadi mengapa saya menggunakan itu? Karena nanti untuk persiapan untuk menganalisis anak-anak untuk yang audio. Nah, yang audio saya persiapkan LCD untuk menampilkan video yang akan saya bagikan ke anak-anak nanti. Nah, selain itu saya juga untuk mengantisipasi yaitu menaruhnya di HP. Nah, kalau nanti ada masalah dengan LCD, jadi cerita yang akan saya tampilkan nanti masih bisa tersalurkan ke anak-anak gitu. Oke, jadi nanti Bu Nisa akan menggunakan 2 strategi ya Bu Nisa ya. Yang pertama adalah media. Betulnya media di strategi. Dipotong ya. Oh iya, jadi Bu Nisa nanti akan menggunakan 2 media ya Bu Nisa ya. Yang pertama adalah LCD dan yang kedua adalah print out, dan videonya juga sudah
Bu Nisa simpan di HP untuk mengantisipasi nanti jika ada kendala di LCD ya Bu Nisa ya. Benar sekali. Ya baik sekali Bu Nisa. Baik untuk pertanyaan terakhir Bu Nisa, untuk pelaksanaannya sendiri kira-kira kapan Bu Nisa akan melaksanakan pembelajaran yang sudah Ibu rancang ini tadi? Untuk pembelajarannya kira-kira untuk hari Senin, yaitu Senin pekan depan sesuai dengan mapel yang sudah dijadwalkan, seperti itu. Oh iya, baik Bu Nisa, terima kasih banyak untuk waktunya Bu Nisa. Semoga rencana Ibu Nisa tadi bisa berjalan dengan lancar, di mana pembelajarannya Bu Nisa menggunakan pendekatan saintifik dan juga berdiferensiasi ya Bu Nisa ya, benar. dengan membagi 3 kelompok sesuai dengan gaya belajar anak masing-masing. Iya. Nah, semoga apa yang Ibu harapkan nanti di pembelajaran itu dapat berjalan dengan baik, dan harapannya juga supaya anak-anak juga bisa belajar dengan baik pula, komunikatif dan sesuai dengan harapan yang Ibu Nisa harapkan. Iya. Oke, demikian percakapan praobservasi yang telah kami lakukan. Semoga apa yang Bu Nisa harapkan sesuai dengan harapannya dan berjalan dengan baik. Terima kasih, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa lalu dipimpin. Berdoa mulai. Selesai. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Nah, hari ini siapa yang tidak masuk? Ada yang tahu? Yang tidak masuk siapa? Anastasia. Ada yang tahu kenapa Anastasia? Enggak ada yang tahu? Sakit. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita periksa kerapian masing-masing. Dicek lacinya masing-masing, masih ada sampah atau tidak? Bersih ya. Nah, setelah itu kita menyanyikan lagu nasional 17 Agustus, semuanya berdiri. Berdiri ya. Kita mulai menyanyikan 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara. Sebelumnya Bu Guru mau tanya, di rumah ada yang punya buku cerita? Punya, ya banyak ya yang sudah punya buku cerita. Ada yang pernah membaca buku cerita sampai habis? Banyak. Cerita apa yang pernah kalian baca? Cerita misalnya dongeng apa? Astronot. Oh, dongeng si kancil, benar. Terus apa lagi selain itu? Bawang putih, bawang merah bisa. Ada lagi? 25 nabi ya. Hari ini kita akan belajar tentang jenis-jenis. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu kalian mengetahui jenis-jenis dongeng, yaitu ada diantaranya sage, legenda, dan fabel. Nah, setelah itu penilaiannya yang akan Bu Guru nilai adalah penilaian sikap yang pertama, yang kedua yaitu keterampilan, dan yang ketiga pengetahuan.
Nah, jenis-jenis dongeng yang pertama yaitu ada apa tadi? Kan tadi ada 3, sage, legenda, sama fabel. Yang pertama apa? Sage. Nah, sage itu apa? Ada yang tahu sage itu apa? Sage yaitu jenis dongeng yang berhubungan dengan peristiwa masa lalu atau sejarah. Nah, contohnya adalah Lutung Kasarung dan Dharma Pulan. Ada yang pernah mendengar? Oh, belum ya, belum. Nah, yang kedua, selain sage tadi ada apa yang nomor 2? Legenda. Ada yang tahu legenda itu apa? Legenda adalah dongeng yang bersifat khayalan yang menyatakan terjadinya tempat. Nah, contohnya apa? Misalnya asal usul tempat. Ada yang tahu? Ada yang tahu Tangkuban Perahu? Ada yang tahu cerita tentang Danau Toba? Danau Toba masih ada yang tahu ya. Dan ada asal usul Banyuwangi. Nah, itu contohnya. Yang terakhir ada apa tadi? Nah, fabel ini banyak yang sudah tahu ya. Fabel itu apa? Jenis dongengnya yaitu fabel, cerita tentang hewan atau manusia kalau fabel. Ya, hewan. Contohnya apa? Kayak tadi cerita yang dibaca wanita tadi apa? Si kancil. Ada yang tahu lagi selain si kancil? Apa? Anak tupai yang jerah itu juga boleh. Nah, setelah itu kalian sudah paham belum? 3 diantaranya tadi. Sage tadi apa? Sage tentang apa? Peristiwa masa lalu. Yang kedua ada legenda tadi apa? Berhubungan dengan tempat. Yang terakhir ada fabel. Fabel itu cerita. Nah, sekarang Bu Guru akan membagi 3 kelompok, yaitu ada kelompok visual, kinestetik, dan kelompok audio. Nah, Ibu Guru sudah membagi kelompok. Silakan menuju ke tempat masing-masing per kelompoknya ya. Nah, yang pertama visual ada Aida, Excel, Salwa, Zahwa, Bilki, Zakira, sama Kenzi bergabung menjadi 1. Yang kedua ada kelompok kinestetik yaitu Febri, Dias, Akisa, Novalin, Zaira, Asima, sama Tari. Yang terakhir kelompok audio Aisyah, Wanita, Kinanti, Naswa, Fania, Citra, sama Nadifa. Boleh kembali ke kelompoknya masing-masing. Bu Guru sudah membagi 3 kelompok, yaitu kelompok tadi sini apa? Visual. Yang kedua kelompok audio dan yang ketiga kelompok kinestetik. Yang pertama visual. Nah, visual itu tugasnya tadi apa? Visual untuk tugasnya yaitu ada dibagikan satu-satu. Tugasnya yaitu menyusun atau mengidentifikasi. Nanti kalian mendengarkan cerita yang Bu Guru sampaikan. Nah, nanti ada audionya. Nanti kalian tugasnya yaitu merangkum cerita yang ada di dalam audio tadi dan itu mengidentifikasi jenisnya apa, misalnya sage atau fabel atau legenda gitu. Bertugas untuk menggunting lembar kerja yang Bu Guru Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Putar-putar, tangan diputar. Lunggul-lunggulung, tangan digulung. Ular melingkar di pagar bundar. Kanan, kiri, atas, bawah, ia berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi 2, ku buat jembatan. 2 jari kanan, 2 jari kiri, ku gabung menjadi 4, ku buat kamera. 3 jari kanan, 3 jari. Kami dari kelompok visual akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Untuk pelajaran hari ini semuanya sudah paham? Sudah. Jadi kalau semuanya sudah paham, sekarang Bu Guru tanya, kalau misalnya Dharma Wulan termasuk
Bersiap-siap ya untuk besok cerita jenaka atau dongeng yang lucu. Nah, bagaimana perasaan kalian tentang pelajaran kali ini? Senang atau tidak? Kalau senang, Bu Guru punya tabel ekspresi. Nah, kalian tunjukkan ya ekspresinya di kartu ini. Kalian senang atau tidak? Nah, setelah itu kalian bisa tempelkan di tabel ekspresi di depan. Ditempelkan satu persatu. Boleh ditulis dulu. Bebas ya, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Kene Meka Utami, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan ini merupakan rangkaian pada supervisi akademik, yaitu tahap ketiga, yaitu kucing pasca observasi. Pada kesempatan hari ini saya didampingi oleh pengajar praktik saya, Bu Pri. Selamat pagi, Bu Pri. Selamat pagi. Dan rekan saya, Bu Nisa. Selamat pagi, Bu Nisa. Ya, pada kesempatan sebelumnya saya sudah mengobservasi kelasnya Bu Nisa pada saat Bu Nisa melakukan pembelajaran di kelas. Ya, terima kasih Bu Nisa atas kesempatan dan waktunya hari ini. Sudah meluangkan waktunya dan kemarin sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan observasi di kelas. Ya, Bu Nisa pada tahapan ini adalah tahapan refleksi, yaitu pasca observasi, di mana nanti kira-kira apa kendala dan hal-hal positif apa yang sudah Ibu Nisa lakukan di dalam kelas kemarin. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada Bu Nisa, bagaimana Bu Nisa perasaannya setelah melakukan pembelajaran kemarin? Alhamdulillah, perasaan saya senang dan lega karena kemarin untuk pembelajaran sudah sesuai dengan rencana. Ya, alhamdulillah perasaannya senang dan lega ya Bu Nisa ya. Ya, menurut Bu Nisa apa yang tidak sesuai dengan pembelajaran diferensiasi yang sudah Ibu Nisa lakukan kemarin yang tidak sesuai dengan rancangan Bu Nisa? Kemarin itu pembelajaran diferensiasi alhamdulillah sudah sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah saya buat. Untuk pembelajaran diferensiasi dari mulai pembuka, inti dan penutup sudah sesuai dengan apa yang saya harapkan. Iya, dan Bu Nisa kemarin juga sudah saya amati juga bahwa kegiatan Bu Nisa di kelas sudah sesuai dengan apa yang Ibu kehendaki ya, dari pembukaan, inti dan penutup, serta saya melihat juga anak-anak sudah antusias pada pembelajaran Bu Nisa. Nah, cuman cuman mungkin ada sedikit kendala ya. Iya. Terus kira-kira kendala apa yang Ibu Nisa kemarin hadapi? Untuk pembelajaran itu kan mungkin ada beberapa kendala mungkin yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Itu yang pertama, kendalanya ada dua, yaitu kendala media dan kendala reward. Yang pertama kendala media yaitu LCD yang ada di sekolah tidak bisa digunakan. Jadi untuk solusinya saya memberikan media lain berupa HP saya untuk mewujudkan cerita legenda yang berupa audio untuk anak-anak berbasis audio. Jadi saya menyiapkan media HP untuk cerita legenda dan menyiapkan print out juga agar anak-anak bisa nanti untuk mendengarkan cerita dan menyesuaikan dengan gambar. Yang kedua untuk reward, kemarin saya lupa memberikan rewardnya, jadi rewardnya hanya berupa tepuk tangan dari anak-anak lain. Iya, itu mungkin Bu Nisa grogi ya? Iya, grogi. Iya, jadi kendala Bu Nisa ada dua ya. Yang pertama adalah
LCD yang tidak bisa digunakan, tapi Bu Nisa sudah mengantisipasi dengan memberikan audio itu sudah disimpan di HP dan print out juga ya Bu Nisa ya. Yang kedua, remote yang sudah disiapkan ternyata lupa diberikan kepada anak yang bisa menjawab seperti itu ya Bu Nisa ya. Nah, kira-kira dari keempat kompetensi guru, kira-kira apa yang ingin Ibu kembangkan salah satunya? Untuk pembelajaran, kalau untuk kompetensi dari guru itu yang ingin saya kembangkan yaitu kompetensi pedagogik yang ingin saya maksimalkan lagi kompetensi pedagogik, karena dari strategi dan pendekatan mungkin saya ilmunya masih kurang banyak untuk kompetensi itu. Jadi agar pembelajaran lebih menarik dan anak-anak lebih aktif lagi, itu yang mungkin saya perlu kembangkan lagi di kompetensi itu terlebih dahulu. Ya, baik Bu Nisa, yang kemarin amati sebenarnya sudah baik ya Bu Nisa ya. Bu Nisa sudah menggunakan kompetensi pedagogik itu di kelas yang sudah Ibu ampu kemarin. Jadi Bu Nisa ingin mengembangkan kompetensi pedagogik supaya nanti bisa mengembangkan bahan ajar atau perangkat untuk anak-anak itu juga tidak cepat bosan ya Bu Nisa ya untuk pembelajaran Bu Nisa. Nah, oke Bu Nisa, untuk pertanyaan terakhir, apa harapan atau refleksi Ibu dalam pembelajaran selanjutnya? Harapan saya semoga nantinya saya bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi seminggu sekali agar pembelajarannya lebih menarik dan anak-anak lebih aktif dan tidak mudah bosan dengan materi yang berbeda-beda setiap hari. Dan untuk harapan saya semoga bisa memberikan pembelajaran yang lebih menarik lagi dengan ide-ide kreatif dan metode yang berbeda dengan pembelajaran yang berbeda pula. Ya. Baik Bu Nisa, jadi refleksi Bu Nisa berharap supaya pembelajaran Ibu lebih kreatif lagi, lebih efektif lagi, supaya anak-anak bisa tertarik ya Bu Nisa ya, biar tidak bosan atau monoton di dalam kelas. Bu Nisa akan melakukan pembelajaran paling tidak seminggu sekali untuk pembelajaran berdiferensiasi ya Bu Nisa ya. Ya, terima kasih Bu Nisa, bagus sekali, sangat menginspirasi atau pengalaman Bu Nisa ini buat pembelajaran bagi saya Bu Nisa ya. Terima kasih Bu Nisa untuk waktu dan sharing-sharingnya. Sama-sama. Ya. Terima kasih, kegiatan pasca observasi sudah dilaksanakan. Semoga pengalaman Bu Nisa bisa bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.